Assalamualaikum dan salam jumpa kembali bersama Bang Solmat Jepara. Kami sajikan tentang sosok muda yang akrab dipanggil dengan Om Ipang atau Bang Ipang, yang mana jika kita lihat keseharian biasa-biasa saja, tapi dengan kita mencermati maka kita akan menemukan suatu hal yang luar biasa pada sosok pemuda ini. Dia adalah sosok muda yang kreatif dan inovatif dalam berentrepreneurship. Kemudian sosok muda yang ulet dalam memperjuangkan cita-cita. Dan berikutnya adalah teguh dalam memegang idealis bertolak ilmi, ingin mengabdi di dunia pendidikan di masa mendatang. Ini adalah peta di Google Map yang harus dia tempuh setiap harinya, sekitar 10 km atau ditempuh dalam sekitar 15 menit untuk mencapai kantornya sebagai tenaga honorer di SMP Negeri 1 Pakis Aji Jepara dengan kontrak kerja, tentu dengan gaji yang tidaklah seberapa dibandingkan jika bekerja dalam perusahaan-perusahaan garment atau perusahaan besar yang ada di Jepara saat ini yang sedang marak. Yuk kita ikuti tayangan lengkap berikut agar tidak gagal paham. Halo? Setting tanpa setting diam-diam. Terus pas ke kafe juga diam-diam di setting keadaan. Aktivitas yang berbeda. Kami menggunakan metode rahasia dengan kamera tersembunyi, tapi sepengetahuan yang bersangkutan. Artinya setelah gambar-gambar kami peroleh secara natural, kemudian kita konfirmasi ke dia dan dia setuju untuk pembuatan tayangan ini. Demikian. Sebagai office boy dan security, tugas utama dia adalah menyeberangkan anak-anak dari jalan raya menuju ke lingkungan sekolah dengan aman. Tugas yang kedua tentunya bersifat mobile, termasuk di dalamnya dalam pemeliharaan taman dan air mancur dan keindahan yang ada di lingkungan sekolah. Dan tentunya tugas-tugas dari staf tata usaha yang sesuai. Dari beberapa wawancara yang kami lakukan, diperoleh kesan bahwa sosok office boy ini yang panggilan akrabnya Bang Ipang adalah sosok yang ringan tangan dan aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan riang dan gembira, sehingga dia cukup disukai oleh warga sekolah SMP Negeri 1 Pakis Aji. Kita bisa melihat aktivitas keseharian dia di kantor dan lingkungan sekitar SMP Negeri 1 Pakis Aji. Dan ini gambar-gambar kita ambil secara Assalamualaikum. tersembunyi.
silent. Nunut ngeo, kula nunut ngeo. Udan lali ranggawa payung. Kentritis kula ngitur, tengengker kula nggih turun. Saderenge matur nuwun. Nunut leren, kula nunut leren. Ajeng mangkon sampun kewengen. Udan kira leren-leren banyu dinetes nang gendeng. Leren, kula nunut leren. Lani tek peteng dada, awane adem prangga. Kula dijak tebak, kersane tambah anget. Kapan kita diundang untuk nyanyi di acara resepsinya? Sesegera mungkin. Semarang kalinya banjir, arep nyawati kenteng. Nopo Sudah married belum, Mas? Putranya pindah. Berarti menikah pas usia berapa? 23. Pas lulus SMA ya? Saya sama keluarga pengen kapan-kapan mampir ke kafenya. Bukanya hari jam berapa? Dari jam 4 sampai jam 11. Oh, itu lokasinya apa ini, tanjakan yang ke arah Bangsri itu? Dari kerasa itu Pak, jalan turun Hmm. itu turun terus ada jembatan lebar, Hmm. terus ada yang keresai, Hmm. sebelah pas, Sebelah. sebelah pas. Ada acara musiknya di sana? Selasa sama Rabu. Kalau Selasa yang akustiknya akustik apa? Santai. Kalau yang Rabu itu biasanya yang kayak komplit gitu ya, anak muda. Hmm. Grup musiknya Ajik apa bisa ganti-ganti? Sementara ini sih masih sama. Sama. Kalau ada kelompok musik lain pengen partisipasi, kira-kira dijadwal di hari itu apa di hari yang lain? Nanti bisa dari lain. Oh, gitu. Nanti di hari yang Selasa ya bisa. Ngopel lah. Iya. Kita kan di sekolahan punya KSPNC, komunitas seni. Kalau nanti kita atur Bisa Pak. ya, oke. Waktu Pak No punya hajat kita meramaikan, waktu Bu Emma terus kepala ini puskesmas khusus itu kita meramaikan acara pagi dan malam di acara di rumahnya. Bisa. Nah, planning itu gitu. Tiap hari itu ada apa? Kayak musik. Kayak Senin nanti keroncong, Selasa nanti kayak saxophone, Rabu nanti akustik, Kamis nanti apa gitu. Tapi konsep musiknya nggak sih terlalu hingar-bingar gitu ya. Iya. Karena kalau terlalu besar itu malah menurut saya merusak suasana. Rusak. Nah, Soalnya orang yang nongkrong kafe kan pengen menikmati suasana. pengen. Jadi yang penting musik terdengar, orang ngobrol juga masih nah, bisa dengar. ya cocok gitu saya. Aku kemarin kami sama anak-anak mau berenang di Eleng Bening itu yang Kali Bening. Eleng Bening. Oh, Kali Bening Amberowo. Dari Kampung Rawa kelihatan di atas itu. Iya. Saya penasaran ini lewat di ini. Terus kita cari ketemu, begitu masuk kita kagum dengan eksotisme alamnya, kemudian desain pengembangannya kawasan itu, ada kolam renangnya, ada kayak kafe-kafenya. Sayang pas waktu itu Jack. ada 2 kelompok musik. Oh, saut-sautan. Pak. Nah, kelompok musik yang satu besar, yang kayak anak band gitu, besar sampai terdengar terlalu memekakkan telinga. Sedang kelompok musik yang satu yang akustikan itu di tempat yang lain, tapi suaranya masih tabrakan. Oh. Dan saya lebih suka yang ini, yang
akustikan itu. Bahkan Bu Nurul juga ikut nyumbang 2 lagu waktu itu. Begitu yang hingar-bingar tadi berhenti, itu enak suasananya di nyantai. Nah, bisa menikmati suasana. Jadi kalau di Kunyang itu ada 2 pilihan. Kalau pengen cari akustik yang biasa itu sih bisa di Selasa. Kalau yang hari Rabu itu biasanya kan brandnya pop dulu. Sini nyebutnya Dan intinya harus bebas dari miras narkoba ya Mas? pasti. Kita nggak toleran sama miras sama narkoba, Pak. Ya itu sesuai dengan visi misi KSPNC kita, musik kita mengawal anak-anak ya, keluarga kita yang keluarga besar SMPN 1 Pakesaji yang suka musik, yang memang punya minat dan hobi di musik. Tapi syaratnya itu kita kawal mereka, anak-anak itu berkesenian bebas dari narkoba, miras narkoba. Ya kalau di kampung mungkin kadang ada sekelompok orang yang belum bisa menerima kita karena di situ nggak ada miras. Iya. Sedangkan sementara kalangan itu mengidentifikasi dangdut itu ya miras gitu kan. Kalau Padahal kan enggak. tinggu ajang pesta miras itu. Jadi kalau jadi dinikmati itu enak. Kalau kita konsep musiknya mungkin lebih ini cenderung cocok dengan Bang Haji Rhoma Irama gitu. Jadi musik tanpa miras, narkoba, dan itu dijadikan wahana kreasi gitu. Untuk dakwah, kalau Roma itu kan untuk dakwah ya, dakwah Islam. Kalau yang di PGSD Unis itu ya Pak, Mas? PGSD Unis tuh, berarti masih pengen jadi guru. Pengen Naluri jadi guru itu dari mana? Dari siapa? dari diri sendiri. Pengen mengabdikan pengen menularkan ilmunya. Ikut membantu juga dan di Jepara khususnya juga. Inspirasi mungkin dari Mbah Lebak. Enggak sih Pak. Dulu motivasi saya itu dari apa sih? Kayak ya dari diri sendiri sih Pak. Nah, panggilan ya. Kalau guru itu panggilan ya. Orang tua nggak ada yang dulu sih. Nah, staf tata usaha ya Bapak ya. Pas tahu saya Di SMA berapa? SMA 1 Nah, ya terkait dengan pendidikan Mas, dunia pendidikan, tenaga kependidikan, non guru. Kalau saya simbah saya itu guru, Mbah Ripto Wahyono itu guru SMA 1, jadi secara praktis mungkin beliau itu sebagai sosok idola gitu. Terus saya waktu lulus SMA masuk ke IKIP Semarang, sekolah keguruan gitu. Kalau pendidikan, mbah saya yang Bulungan itu ketika SD Bulungan dibangun, Inpres gitu, ada bantuan pemerintah itu, KBM-nya di rumahnya mbah saya, dilaksanakan di rumah mbah saya. Jadi keluarga kami memang sudah biasa untuk concern ke pendidikan masyarakat. Mungkin kalau itu di sekolahan ya, secara materi mungkin tidak sebesar kalau jadi pengusaha kafe misalnya, pengusaha yang sudah menemukan jalan. Tapi alhamdulillah kalau di dunia pendidikan kan kita mendapatkan status yang dihormati masyarakat, kemudian kepastian kerja, ketenangan, kepuasan. Kalau ada muridnya yang sukses, kita juga ikut senang, bangga. Dan satu hal, kalau guru yang ilmu yang disampaikan dengan catatan lillahi ta'ala itu menjadi, insya Allah menjadi amal jariah. Pahalanya itu mengalir terus. Ketika orang lain menjalankan apa kebaikan yang kita sampaikan dijalankan, itu pahalanya itu walaupun gurunya sudah meninggal itu masih jalan, masih namanya amal jariah. Ada 3 amal yang tidak putus, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh dan soleha. Oke Mas, suatu saat nanti insya Allah kita ketemu di kafe ya. Siap. Saya tunggu kedatangannya Pak. Untuk penampilan KS Spensi sana nanti kita bicarakan lebih lanjut. Siap.
karena kita belum pernah datang ke sana, maka yang bisa kita lakukan adalah mengintip lewat eksistensinya di dunia maya, di dunia medsos. Yuk kita ikuti berikut ini. Ini adalah tampilan yang ada di IG atau Instagram. Tampak depan Wikipedia Coffee Kerasak Bangsri di sore senja menjelang malam hari. Ini adalah salah satu sajian yang belum tahu ini namanya apa. Cukup menarik. Kemudian ini adalah pelayan dengan senyum yang simpul. Nah, kemudian ini salah satu pengunjung, anak-anak muda. Menunya. Ini adalah lantai 1 menuju tangga ke atas atau yang kita sering sebut roof garden atau rooftop, dan akhir-akhir ini cukup diminati oleh para netizen. Untuk bersantai ria, untuk menikmati kuliner, dan juga untuk ber-wifi, googling, searching, dan lain-lain. Tentunya tayangan ini tidak cukup dalam dan luas untuk mengupas mengenai usaha kuliner yang dikelola oleh anak muda ini, Om Ipang atau Bang Ipang. Dan tentunya kalau ingin tahu lebih jauh, ya silahkan datang langsung pada suatu saat nanti. Insya Allah kami juga akan meliput secara langsung ke area atau ke lokasi. Kita akan mengunjungi destinasi wisata kuliner ini yang jika kita padukan dengan medsos akan menjadi ekonomi kreatif Indonesia di masa-masa yang akan datang. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, insya Allah.